Hai sahabat Torika, bertemu kembali dengan saya Yokanan Nugroho, masih dengan program jalan-jalan. Kali ini saya berada di depan alun-alun Bojonegoro, ya. Masih cukup pagi dan suasananya mendung begitu. Tapi saya tidak akan meliput alun-alun Bojonegoro, tapi akan meliput satu tempat yang istimewa di Kabupaten Bojonegoro yang disebut dengan Hayangan Api, atau ada juga yang menyebut dengan api tak kunjung padam gitu, karena di daerah ini yang benar-benar api itu selalu menyala dan tidak pernah berhenti menyala. Cuman informasi sih memang bagusnya dilihat di malam hari begitu ya, karena apinya terlihat. Tapi apakah benar demikian, kita akan langsung buktikan nanti di lapangan. Oke, lihat keseruan kita Yayasan Aurika bersama saya Yokanan Nugroho dalam jalan-jalan di Hayangan Api Kabupaten Bojonegoro. Ya, akhirnya setelah 1 jam perjalanan dari alun-alun Kabupaten Bojonegoro, sampailah saya di gerbang wisata Hayangan Api. Ya, nah ini gerbangnya. Kosakata baru yang kita bisa kenalkan ke anak-anak, gerbang atau gapuro atau apalagi nih namanya, silakan tuliskan di kolom komentar di kabupaten di daerah mama papa ini menyebut bangunan seperti ini apa. Jadi kalau gapuro atau gerbang bisa disebut sebagai pintu masuk menuju ke satu wilayah gitu ya. Nah, ini adalah pintu gerbang dari Hayangan Api. Masih sekitar 7 menit lagi kita masuk ke area wisatanya. Yuk, ikuti terus perjalanan saya. Ya, wisata Hayangan Api ini berada di tengah-tengah hutan Dander, Kabupaten Lamongan gitu ya. Tapi ini sudah bukan hutan asli, tapi sudah hutan buatan yang ditanami dengan tanaman pohon jati. Ya, hampir semua yang ditanam di sini adalah tanaman pohon jati. Wah, kosakata baru, pohon jati, dan di bawahnya banyak rerumputan yang tidak cukup terawat ya. Jadi masih banyak tumbuh rerumputan yang namanya di sini adalah alang-alang. Sebetulnya kalau alang-alang ini dipelihara dengan bagus, kemudian diperjualbelikan, cukup mahal juga sekarang untuk obat-obatan. Akar alang-alang itu cukup berharga ya untuk obat-obat penyakit tertentu. Ya. Nah, jalanannya menuju ke area sudah cukup bagus, di paving. Nah, kosakata baru, bukan aspal tapi paving ya. Jadi dibuat dari paving, balok-balok paving yang ditata untuk menjadi jalan. Jadi bukan di aspal atau bukan juga dicor menggunakan semen gitu ya. Nah, ini adalah paving. Kosakata baru, paving bukan jalan. Jalan paving bukan jalan aspal. Nah, kosakata baru buat anak-anak kita yang perlu juga kita kenalkan. Oke, kita lanjutkan perjalanan menuju ke lokasi yang kurang lebih masih sekitar 400 meter lagi. Sangat deras, apinya tidak pernah padam. Oke, kita langsung lihat ke dalam ya. Di dekat pintu gerbang ada patung berada di kanan kiri gitu ya. Nah, saya tanyakan sama penjaga, namanya patung Totok Kerot. Benar atau tidak, silahkan tulis di kolom komentar kalau ada yang lebih tahu apa nama patung ini ya. Oke, kita masuk dari gapura yang kecil. Kita lihat. Nah, ini area dalamnya. Di sebelah kanan ada penjual makanan nih. Jadi makanan-makanan ringan saja, ada pop mie, ada es-esan aneka rasa di sana. Wow, cukup asri, cukup tenang. Ada suara-suara burung. Kita bisa kenal. Wah, Dek, ada suara apa nih? Suara apa? Suara apa? Suara burung. Iya. Yeah. Wah, ini lokasinya.
Nah, benar-benar pantas kalau digunakan zaman dulu untuk bertapa mencari solusi kehidupan gitu ya. Karena tempatnya benar-benar tenang dan hanya ada suara-suara binatang. Wah, ini pasti kalau malam serem juga ya. Oke, kita akan segera menuju ke tempatnya. Di sebelah kiri dari api itu ada semacam tugu begitu ya, yang bertuliskan legenda. Ya, saya bacakan: legenda Kayangan Api atau api jalan menuju Kayangan di Desa Sendang Harjo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro adalah petilasan Ki Kriya Kusuma, nama samaran dari Empu Supagati, seorang empu pembuat keris di zaman Majapahit. Di tempat inilah Ki Kriya Kusuma bertapa sambil menekuni profesinya sebagai ahli pembuat keris. Keris buatan yang terkenal adalah dapur jangkung, luk telu, blongpok gonjo. Nah, ini lebih tepatnya ya cerita yang ada yang menjadi legenda dari wisata Kayangan Api ini. Kita akan lihat bentuk kerisnya nih. Ada di belakang. Nah, ini bentuk kerisnya. Ya, dibuat miniaturnya dalam bentuk patung keris. Ya, ini luk 3, berkelok 3, ya berkelok 3. Oke, kita segera menuju ke pusat apinya. Nah, dikelilingi oleh candi-candi kecil, sudah buatan baru ya, ini kisaran tahun 2000-an pada waktu digunakan untuk pengambilan api pon yang waktu itu diselenggarakan di Jawa Timur. Beruntung sekali kita bisa melihat, karena biasanya menurut penjaga kita tidak bisa melihat apinya. Nah, ini kita bisa melihat sedikit-sedikit ya, kelihatan warna orange apinya. Dari jarak sekitar 2 meter panasnya juga sudah lumayan terasa. Yang kita bisa paling lihat adalah batunya. Batunya mengangah merah karena terbakar oleh api dan panasnya. Beruntung karena cuacanya gelap, mendung ya, cuacanya mendung sehingga kita bisa melihat kobaran apinya. Biasanya tidak terlihat kalau siang hari, kalau sedang terang sekali cahayanya. Ya, beruntung kita bisa melihat. Wow, benar-benar api yang tak kunjung padam. Meskipun diguyur hujan pun dia tidak akan pernah padam. Ada bau-bau juga, ada bau batu terbakar ya pastinya, karena batunya terbakar terus sehingga ada bau terbakar. Kosakata baru, bau batu terbakar, api yang menyala tak kunjung padam, batu mengangah karena terbakar. Wah, kosakata baru buat anak-anak kita tercinta. Pastinya silahkan cari tempat-tempat menarik di lokasi papa mama sehingga bisa menambah kosakata baru buat anak-anak kita. Tidak perlu bingung apa yang harus dikenalkan, apapun yang dilihat bahasakan, dan itu akan menjadi tambahan kosakata baru pastinya buat anak-anak kita. Nah, kalau ini adalah tempat semedinya, tempat semedi yang Kriya Kusuma untuk membuat pusaka. Nah, itu adalah tempatnya yang digunakan untuk membakar besi, menempa besi sampai kemudian akhirnya menjadi keris. Tempatnya masih cukup alami. Di belakang, sebelah belakang kita bisa lihat ada rumah-rumah pondok kecil yang dibuat dari kayu jati asli ini. Wah, luar biasa, masih cukup terawat sampai dengan hari ini.
Ini adalah tempat untuk menginap mereka, begitu ya. Wah, untuk bersemadi. Nah, ini tempat semedi yang Kriyokusumo ya, masih terawat sampai dengan hari ini, padahal sudah berapa tahun ya usianya. Tapi memang ini sudah dalam taraf renovasi juga sih, ada beberapa ya, karena pastinya zaman dulu tidak ada engsel ya, tapi it's okay lah. Ini adalah tempatnya untuk semedi yang Kriyokusumo. Di sebelah utara dari lokasi api tak kunjung padam atau kayangan apinya ada sebuah joglo ya, ada sebuah joglo atau juga nama lainnya pendopo yang biasanya digunakan untuk tempat pertemuan di sini. Nah, ini ada plakatnya juga yang bertuliskan Mandopo Manggyo. Mandopo Manggyo berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti balai pertemuan atau pendopo. Mandopo Manggyo ini digunakan sebagai tempat menerima tamu wisata lokal maupun mancanegara, hingga digunakan untuk acara resmi, hari jadi Kabupaten Bojonegoro, serta kegiatan khusus lainnya. Iya. Ya, jadi inilah lokasi dari kayangan api. Dan menurut informasi, paling rame biasanya dikunjungi pada Muharram, bulan Muharram atau bulan Suro begitu ya. Banyak yang datang ke sini untuk bertirakat, menyepi, untuk mendapatkan ilham dari Allah, dari Tuhan pencipta hidup. Ada sisi menarik di wisata kayangan api ini. Selain ada fasilitas musola yang namanya musola Asmaul Husna, ada toilet yang akses untuk anak-anak disabilitas. Wah, ini luar biasa ya. Tidak semua tempat wisata menyediakan kamar mandi yang akses untuk anak-anak disabilitas, tapi di sini ada fasilitasnya. Wah, ada toilet yang lumayan bersih dan akses juga untuk anak-anak disabilitas. Ruangnya cukup lebar, jadi bisa untuk moving. Jadi ini benar-benar Kabupaten Bojonegoro sudah memberikan tempat yang akses untuk anak-anak disabilitas atau orang-orang yang penyandang disabilitas ya. Ada akses bener. Semoga ini bisa dicontoh oleh penyelenggara wisata yang lain gitu ya, untuk menyiapkan fasilitas toilet yang akses untuk teman-teman disabilitas. Ya, baiklah, demikian tadi jalan-jalan menuju ke kayangan api. Semoga bermanfaat, dan yang sedikit ini akan bisa menjadikan tambahan kosakata baru buat anak-anak kita dan menjadi inspirasi buat papa mama untuk selalu mengajak anak-anak kita ke tempat-tempat wisata sambil menambahkan kosakata baru pastinya. Terima kasih sudah mengikuti saya, Yokanan Nugroho dan Yayasan Aurika. Terus semangat sampai anak-anak kita tumbuh optimal. Dadah.